tanggal 4 Maret sampai 19 Maret kami melakukan perjalanan saya anak mantu ke Amerika. Kebetulan kita sedang menangani banyak proyek pemerintah. Nah, tanggal 4 sampai 8 ada pertemuan di Honolulu dengan SWRI. Nah, sesudah itu saya terbang ke Birmingham karena orang kantor saya bawa orang proyek pemerintah lewat New York, ketemu di sana. Dari Birmingham kita ke Selma, Alabama, terus kemudian ketemu lihat pabrik, bicara sana. Selesai itu kita drive ke Atlanta, nginap. Besok paginya karena saya ada meeting, satu meeting penting. Nah, pejabat 2 orang ini sama anak saya, mereka pergi. Kalau Anda ke Atlanta, Anda pasti tahu bahwa Atlanta itu terkenal dengan namanya World of Coca-Cola. Jadi World of Coca-Cola, Coca-Cola itu ditemukan di sana. Jadi gede-gedean gitu. Nah, di seberangnya itu ada mall namanya Louis Center. Nah, karena pagi-pagi buru-buru meeting saya, jadi bag saya, luggage, backpack juga ditaruh di hotel. Anak saya pergi sama 2 orang pemerintah. Sambil nunggu saya, mereka itu pergi ke World of Coca-Cola. Sesudah selesai meeting, kita janji mau makan di di Louis Center gitu loh. Tahu-tahu jam 11 saya ditelepon. Mobil itu dipecahin. Saya nggak kasih tunjuk gambar. Mobil di belakang itu dipecahin, jadi di mobil mereka ada 5 orang. Parkirnya itu di parking lotnya Coca-Cola. Anda bayangkan nih, parkirnya itu dipecahin, yang diambil itu 2 backpack saya dan backpack anak saya. Nah, ketika kembali ya, mereka kembali, waduh pecah. Ada orang Kadin juga ikut, pada tapi bersyukur anak saya itu bagus ya. Jadi waduh, kalau itu hari ini semua acara dibatalkan. Enggak Pak, enggak apa-apa, ini udah normal terjadi di Amerika. Panggil security-nya datang, dilihat semua, oh ternyata yang backpack yang hilang itu saya sama anak saya. Masih puji Tuhan, untungnya paspor saya itu ada di jas, dan jas saya itu karena malam tiba, jas yang waktu dipakai di Selma itu saya taruh gelar di bawah. Anak saya lupa bawa ke kamar, jadi paspor saya aman, semua paspor aman. Udah puji Tuhan lah gitu loh. Terus anak saya saking tegang, anak saya ngomong gini, Pak tenang aja. Kenapa? Kakek saya itu namanya Untung Untoro ya. Dari dalam segala sesuatu itu untung saja ya. Untung aja kejadian itu, nomor 1 kita nggak ada di sana. Kalau dia bawa senjata api, dia bawa apa, kejadian itu kan. Untungnya paspor nggak hilang. Di dalam backpack saya, anak saya itu ada cash, ada kartu kredit, ada beberapa kartu kredit yang penting tetap di tempat saya gitu loh. Nah, saudara tahu yang terjadi adalah akhirnya semua tenang lah ya. Nah, what I want to say adalah dalam keadaan seperti gitu kita bisa melihat sesuatu ya, bahwa saya dapat teks dari teman saya. Ini teman sepupu kita yang bilang luar biasa Ardian, I never found, kalau saya udah nggak tahu mesti ngomong apa gitu loh ya, pasti ngutuk. Anak saya cuma bilang ini, yang penting semua aman. Yang paling penting adalah bahwa paspor dan semua ini. Nah, saudara, cepatnya itu gimana? Kartu saya yang ketinggalan salah satunya Stanchart. Nah, waktu mau berangkat saya udah kasih tahu orang saya, tolong dilimitin aja gitu. Dalam 3 jam ya, 8 jam. Itu kepake bisa $3.000, tapi semua gitu. Nah, saya waktu sebelum mereka telepon, saya mau ke Louis Center, begitu belok kiri, di depan saya kan ngantri. Itu orang anak-anak itu bawa, kalau dulu kita lihat Indonesia orang jualan air kan, air botol.
Sekarang di Atlanta sana air botol itu dijual, mobilnya digetok-getok gitu. Itu di Atlanta. Sorenya mantu saya terbang pulang ke Jakarta, kita terbang ke New York. Ya. Terbang di New York, sampai sana saudaraku, kita itu tinggal di mana Hilton Times Square. Waktu datang tinggal di Grand Hyatt, sama Grand Hyatt UN Plaza. Kamar tidur kita itu 2 hari servis sekali, 2 hari baru ganti ini. Di dalam kamar cuma dikasih air aqua 2 botol saja. Can you imagine? That's betapa Amerika seperti itu saat ini. Pulang dari sana mereka tanggal 14 terbang pulang, saya masih harus terbang ke California karena ada satu meeting penting lagi. Nah, saya ke sana, adik saya jemput. Nah, kita di LA itu singgah di satu kayak mall gitu ya, toko gitu, toko Marshall gitu. Nah, lagi ngantri sana, saya jaga jauh gitu, terus lagi ngantri mau bayar, tiba-tiba ada satu orang hitam bawa itu keranjang gitu, dorong keluar aja dengan belanjaannya, didorong keluar lewat pintu gitu. Nah, adik ipar saya yang perempuan teriak kayak, Cesim, tangkap dia gitu. Security-nya gitu. Terus security-nya ngomong, ma'am, I don't want to have any trouble with them, any problem with them. Okay. Karena by law Amerika sekarang gini, dia ditangkap malam ini, mereka masuk penjara juga enak. Di Amerika hari ini nggak kerja pun dibayar $1.000. You ambil barang dari manapun di bawah $1.000, you ditangkap, besok paginya dilepas lagi, karena pemerintah nggak bisa afford untuk penjara. Nah saudara, di mana ada tempat yang aman di dunia ini? Nggak ada. There is no place yang paling aman. Tempat yang paling aman adalah ketika kita ada bersama-sama Tuhan. Nah saudara, berapa tahun terakhir ini saya belajar banyak hal tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini ya, saya pikir cukuplah. Tuhan berkati.